Hai, kembali lagi bersama Arcat. Ya, kita terakhir rekaman untuk YouTube ini cukup lama ya, di tahun lalu. Ini rekaman YouTube pertama untuk publik dari Arcat. Ya, jadi terakhir kita melakukan rekaman itu untuk analisa overview ISG hingga 27 Desember 2023 ya di sini nih. Sedangkan sekarang sudah di tanggal 19 Januari 2024 ya. Jadi udah ada perjalanan, ada candle-candle yang terbentuk, dan sebenarnya Arcat ada melakukan beberapa kali analisa di awal tahun 2024, dan kita udah sampaikan analisanya tapi terbatas hanya untuk grup Arcat. Nah, tapi karena hasil analisanya itu penting untuk melanjutkan analisa ke depannya, Arcat akan menyertakan cuplikan dari video dan beberapa analisa yang dilakukan spontan dalam bentuk chatting dan gambar. Jadi akan diperlihatkan sebentar lagi apa sih yang waktu itu sudah dianalisa, dan kita akan melihat hasilnya seperti apa, dan juga untuk kedepannya nanti seperti apa. Nah, untuk itu silakan untuk melihat rekaman cuplikan dari analisa Arcat selama awal bulan Januari hingga sekarang. Silakan menikmati. Pertanyaannya kan selanjutnya begini, IHSG turun 3 hari berturut-turut, candlenya merah, dalam lagi, ya kan, ini 0,91%, yang ini 1%. Untuk IHSG itu dalam loh penurunan 1% itu. Nah, kan akhirnya bertanya, sampai kapan? Sampai kapan ini akan turun, dan di harga berapa dia akan mulai memantul? Biasanya kan begitu pertanyaannya, ya kan? Nah, kalau mau cara gampang kan banyak yang menggunakan seperti ini. Fibo aja nih, dari swing low-nya ke swing high. Nah, apa tuh? 0,5-nya di mana? Di 7022. 0,382 di mana? 7127. Ya kan? Nah, sama 0,618 di mana? 6933. Nah, ini kan Fibo-nya nih. Bisa jadi patokan nggak? Bisa juga. Karena area yang saya temukan adalah di sini nih. Coba perhatiin ya. Saya matiin dulu Fibo-nya. Ini kan ada banyak area harga, agak pusing lihatnya ya. Cuma saya kasih tau bedanya begini. Kalau yang warna kuning, seperti ini nih, ini adalah area harga regular. Saya sering mengatakan area harga regular karena apa? Itu saya dapatkan dari gambaran besar 1 tahun. Jadi area harganya dari data yang 1 tahun. Jadi regular lah. Nah, kalau yang warna biru-biru seperti ini, atau yang mungkin ada merah kayak gini tambahan, itu adalah yang siklus-siklusnya lebih pendek untuk mencari area harga yang lebih kuat ya. Makanya yang biru-biru ini kan waktu itu untuk kenaikan target harga kena semua tuh, ya kan. Waktu itu kita katakan di 7135, garis ini kena, itu target selanjutnya di 72223 kena juga, itu area harga ini kena di sini juga kena. Nah, selanjutnya untuk penurunan saya menemukan dua ini, dua biru, 1 dan 2. Dua-duanya ada di area harga regular juga. Cuma yang saya yakini ini adalah area harga yang lebih kuat dibandingkan regular, lebih tepat maksudnya, bukan lebih kuat, akan lebih tepat ke sana. Jadi saya melihat penurunannya pertama akan mengejar sini 7127 sampai 7167. Jadi masih akan ada penurunan lagi kalau menurut saya, karena dari iwatnya pun ini distribusi terus, dan sudah mau turun sampai barnya di bawah 0. 2 hari terakhir efektif volume juga kuat turun ya. Jadi ini penurunan masih akan berlanjut, dari wattnya pun mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita areanya dulu ya, 7127 7167, dan kalau area ini dijebol dia akan mengejar ke
sini. Saya tidak akan mengatakan pasti pas area 1 atau area 2 yang akan dituju, tapi saya akan memberikan gambaran kalau itu dijebol, ini yang dikejar 7.000 sampai 7.030 ya, dua area ini ya, sini dan sini untuk penurunan kali ini. Dan kalau kita mau tarik Fibo kayak tadi, itu di mana sih area harganya? Karena masih ada yang pakai Fibo ya, berarti placebo-nya kan kuat nih sebenarnya Fibo. Nah, itu kenanya di 0,382-nya tuh di sini kan, 0,382-nya, dan yang di sini pas bertepatan dengan 0,5-nya tuh. 0,618 penting nggak? Penting. Kalau ini tembus juga mungkin bisa sampai ke bawah, tapi saya hanya melihat sampai sini gitu. Karena kalau sampai 0,618 IHSG akan lebih berat untuk naik lagi. Nah, ini berhubungan dengan nanti view besar saya. Nah, balik lagi ke sini, penurunan ini kita juga bisa lihat di 4 jamnya ya. Di 4 jamnya itu sudah mulai, kalau di 4 jamnya bahkan sudah ke markdown ya kan ya. Markdown udah 3 bar berturut-turut nih, membuat anak tangga kebalik. Hanya saja dari 4H kita bisa melihat selama 3 hari penurunan IHSG itu candlenya sekarang sudah makin mengecil. Di sesi kedua penutupan terakhir itu walaupun merah, turunnya mengecil ya. Dan kalau mau diperhatikan, ini ada hidden bullish divergence yang kemungkinan karena ini 4H ya, kemungkinan 4H besok berarti itu akan ada penurunan dan kemudian ada kenaikan kembali. Jadi penurunan dan kenaikan kembali berarti kemungkinan besar akan mengincar area harga ini saja ya, atau justru malah turun duluan ke sini baru naik dan tutupnya hijau ya untuk besok. Kalau saya melihatnya gitu, ada dua potensi. Pertama justru naik dulu baru turun, atau turun dulu ke dalam nanti baru naik. Intinya ini area yang akan direspek untuk besok menurut saya. Nah, ya kalau sudah lihat berarti sudah tahu ya. Waktu itu di sini diberitahu kalau 3 bar turun berturut-turut nih, 3 candle turun berturut-turut, dikatakan waktu itu akan ada penurunan kembali dan target penurunannya ada di 2 area ini nih. 7128, 7168, dan kalau ini tembus akan ke sini 7000 dan 7030 ya. Nah, dan terbukti ya pas turun benar, hari selanjutnya itu ada penurunan dan naik tutup hijau dan hanya mengincar area sini saja ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, kenaikan tidak langsung karena dikatakan juga ya, ini ada kemungkinan kenaikan hanya di sini aja. Dan di analisa selanjutnya dalam bentuk chatting WhatsApp, ada beberapa member Archat yang menanyakan mengenai IHSG di tanggal ini ya 17, dan kita dari Archat sudah memberikan gambaran kalau ini sebenarnya posisinya distribusi, tapi penutupan siklus di tanggal 19 ini harganya nggak akan kemana-mana, akan sideways aja sampai tanggal 19, dan terbukti benar sideways sampai penutupan tanggal 19, harga nggak kemana-mana di area ini aja, 2 area ini saja kan. Dan ada beberapa analisa kecil seperti contohnya waktu di tanggal 18 Januari kita ada bilang kalau candlenya akan hijau, benar terjadi ya, ada kenaikan candlenya hijau, hingga analisa
Untuk low di candle sesi kedua di 4H pun tepat sesuai yang dikatakan. Low-nya cuma beda 1 tick. Cuma beda 1 tick saja. Nah, bagaimana sekarang untuk minggu depan? Ya, untuk minggu depan bagaimana? Nah, ini ada alasan kenapa analisa art chart untuk publik itu tidak ada rekaman hingga sekarang, karena kita melihat flow dari IHSG itu masih cukup sepi, even sampai sekarang gitu. Nah, tapi untuk minggu ini minggu depan kita nggak tahu nih bagaimana nih. Ya, yang pasti kalau lihat dari IWAT-nya untuk minggu depan itu 3 bar markup, 8 bar distribusi. Ya, semua variabel IWAT-nya masih di atas 0 nih. 3 bar markup, 8 bar distribusi, semua variabel IWAT masih di atas 0, berarti potensi kenaikan sebenarnya masih ada. Ya, potensi kenaikan masih ada. Sedangkan kalau dari tanggalan, penutupan siklus kemarin tanggal 19 Januari 2024 dan hari Senin ya 22 Januari 2024 juga ada waktu event. Jadi berdekatan sebenarnya. Nah, kita sebenarnya masih harus melihat tanggal 22 Januari ini, hari Senin ini candlenya bagaimana untuk kita bisa menentukan lebih banyak informasi untuk menentukan lebih pasti arahnya mau kemana sih IHSG. Cuma kalau dari hanya formasi candle dan IWAT-nya saat ini masih ada kemungkinan akan penurunan kembali. Bahkan penurunannya itu bisa memungkinkan ke arah yang area kedua ini. Ya, jadi area pertama yang waktu itu sudah dianalisa di sini sudah beberapa kali dites ya. Sudah beberapa kali dites dan ini masih ada potensi penurunan untuk jangka pendeknya dan bisa aja mengejar sampai ke area ini. Tapi itu pun masih oke, sesuai yang dianalisa sebelumnya, penurunan hingga sini pun masih oke untuk IHSG. Gitu. Nah, itu untuk view dengan data saat ini. Kita akan melihat nanti hari Senin reaksi harganya bagaimana di tanggal 22 Januari ini. Apakah benar itu akan menunjukkan lebih penurunan kembali dan bisa menjebol area ini, nanti kita lihat di hari Seninnya. Tapi untuk saat ini itu yang terlihat sideway-nya ada, tapi besar ada penurunan. Itu ya. Nah, itu untuk composite. Sedangkan untuk sektor-sektornya sebenarnya kita juga tidak akan banyak bisa melihat ya, karena emang marketnya lagi sepi gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lihat sedikit aja beberapa sektor. Nah, ini saya klik ya, kenaikannya cukup tinggi di akhir tahun kemarin. Saat ini posisinya sedang 3 bar distribusi, 8 bar distribusi. Variabel IWAT semuanya masih di atas 0. Berarti potensi kenaikan masih ada. Nah, ini sedang membentuk base. Jadi setelah rally dia base kan. Nah, pertanyaannya kan base-nya mau kemana? Seperti yang tadi sudah dikatakan, sebenarnya saat ini akan sedikit sulit untuk menganalisa pergerakannya. Cuma kalau dari lihat struktur chartnya, ini banyak yang mengatakan kalau ini adalah double bottom dan ini lagi menuju targetnya. Ya, kita lihat momentumnya saja. Momentumnya, targetnya sebenarnya sudah tercapai ya, kurang lebih di area sini kan, di 865-3947 ini. Nah, sedang membentuk base dan akan kemana? Kalau lihat dari IWAT-nya ya potensi masih ada kenaikan. Tapi nanti kita akan membutuhkan data lebih banyak untuk memastikan arah pergerakannya lebih pasti. Ini kita melihat dari kondisi terakhirnya saja ya. Selanjutnya sektor health. Sektor health ini masih ada penurunan. Dia selalu membentuk lower low ya. Dari IWAT-nya bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Ya, smart money-nya terdeteksi keluar. Semua variabel IWAT di bawah 0. Berarti masih ada potensi penurunan. Nah, cuma area penurunannya saya belum berikan tambahan barunya di mana, cuma yang jelas view besarnya masih ada penurunan. Cuma kalau dilihat kayak gini, kemungkinan besarnya akan menjadi low terakhir dia dan dia akan membentuk base untuk nanti menentukan arahnya, apakah kembali turun atau naik lagi. Cuma ini akan membentuk base sih.
ya. Sektor teknologi. Teknologi kalau dari iwatnya 3 bar markdown, 8 bar markdown. Semua variabel iwat di bawah 0, berarti potensi penurunan masih ada ya. Smart money terdeteksi keluar juga. Nah, areanya penurunannya sudah sampai yang area waktu itu pernah digambar di sini ya. Ini sama seperti yang sebelumnya, teknologi ada kemungkinan akan membentuk base sekitar sini dan ada kemungkinan turun hingga ke area ini ya. Kita lihat sekilas saja untuk teknologi. Selanjutnya adalah non cyclic consumer ya. Sama, ini juga penurunan. Posisinya 3 bar markdown, 8 bar markdown. Semua variabel iwat masih di bawah 0, berarti potensi penurunan masih ada ya. Area bawah sudah mulai dijebol dan kembali turun. Nah, ini penurunannya kemungkinan akan berlanjut. Saya belum menggambarkan area selanjutnya di mana, tapi arahnya jelas masih ada penurunan. Kalaupun ada pemantulan, coba kita lihat di 4H-nya, kemungkinan besar masih ada sideways sekitar sini, baru mungkin ada kenaikan. Tapi untuk penurunan lebih lanjut, momentum penurunannya sudah melemah untuk non cyclic consumer. Selanjutnya adalah sektor finansial. Nah, kalau sektor finansial ini sempat naik, kemudian barnya turun ya. Dari iwatnya 3 bar markup, 8 bar distribusi. Jadi sudah mulai ada distribusi ya, maupun 3 barnya sempat markup. Habis itu ada semua variabel iwat di atas garis 0 loh, berarti potensi kenaikan masih ada. Jadi kalau dilihat dari sini, ini sedang membentuk base. Kalaupun ada kenaikan, mungkin kenaikan sesaat doang untuk turun kembali sedikit. Ya, kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Yang jelas saat ini sedang distribusi 8 barnya. Kita lihat 4 jamnya sebentar. Ya, betul, ada kemungkinan naik dulu untuk DCB sedikit, baru kemudian turun lagi. Ya, tapi ini baru data yang ada ya saat ini ya, masih belum cukup sebenarnya data untuk membuat analisa lebih lanjut. Kita lanjutkan ke sektor basic material. Basic material ini sempat kembali naik ya, memantul di area sini, naik cukup kencang, tapi candle terakhir ditutup warna merah dengan wick atas yang cukup panjang ya. Posisi dari iwat 3 bar markup, 8 bar markup, semua variabel iwat di atas garis 0. Potensi kenaikan berarti tetap masih ada ya. Cuma kalau kita lihat dari warisan candle dan iwatnya, ada besar kemungkinan dia akan turun dulu hingga masuk ke area ini lagi ya. Untuk basic material, selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur dari awal tahun hingga sekarang belum kemana-mana. Kenaikan masif di akhir tahun 2023 dilanjutkan dengan sideway yang belum kemana-mana. Secara iwat gimana? 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Semua variabel iwat sekarang ada di bawah garis 0 semua. Berarti potensi penurunan masih ada. Jadi ini ada besar kemungkinan penurunan akan terjadi nantinya ya. Tapi untuk saat ini masih belum terlihat momentumnya ke arah mana. Dari 4H-nya ya masih belum terlihat juga momentumnya ke arah mana. Kita membutuhkan data lebih banyak untuk memastikan arahnya. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga analisa yang tadi bisa memberikan gambaran untuk teman-teman selama seminggu ke depan. Ya, itu aja yang bisa disampaikan. Semoga berguna dan terima kasih.